lantai. Nah, di sini di dalam SNI kita itu sudah dibatasi simpangan izinnya, ya. Nah, simpangan izinnya sudah ada ya di sini saya seperti ini. Nah, simpangan izinnya adalah garis yang berwarna merah ini. Jadi kita abaikan dulu untuk nilainya. Seperti ini ya. Yang berwarna merah ini adalah simpangan izin. Nah, ada simpangan arah X ya di sini yang berwarna hijau dan ada simpangan arah Y yang berwarna orange ya. Nah, kemudian ada simpangan yang diperbesar di sini. Ya, seperti ini. Nah, jadi di sini harus mengikuti batasan di sini. Jadi bisa mengubah dimensi kolom dari 80 ke 80 menjadi 60 kali 60 untuk lantai berapa tadi? Kalau saya tidak salah lantai 5 ya. Ya, itu lantai 5 sampai 6 itu tidak masalah. I never thought I'd feel like this. Oke, jumpa lagi bersama saya Fardi Kalumata. Selamat datang di channel Polimdo Engineering. Terima kasih bagi teman-teman yang masih tetap setia di channel saya ini. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Jika merasa video di channel saya bermanfaat, silakan di like dan di share bagi teman-teman yang membutuhkan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan dari beberapa subscriber saya ya tentang penggunaan software ETABS ya. Nah, pertanyaan yang pertama ini adalah tentang gaya geser tingkat ya. Di sini ditanyakan apakah benar jika dalam satu kasus gaya geser tingkat arah X nilai Vx lebih besar dari Vy, berarti nilai kekakuan lebih besar di daerah sumbu X. Sedangkan gaya geser tingkat arah Y, nilai Vy lebih besar dari Vx, berarti nilai kekakuan lebih besar di arah sumbu Y. Nah, berbicara mengenai kekakuan ini, saya bawa dulu untuk penjelasan singkat ya, agar pertanyaannya bisa terjawab. Nah, pertanyaan yang kedua di sini adalah dari Mikael Simatupang. Di sini ditanyakan bagaimana jika ingin mengganti ya kolom untuk lantai 1 sampai 5 menggunakan 80 kali 80 dan untuk lantai 6 sampai lantai 10 menggunakan kolom 60 kali 60. Nah, yang ditanyakan di sini apakah ada aturan ya jika aturan yang berlaku untuk batasan jumlah lantai ketika ingin memperkecil dimensi kolom. Nah, di sini pertanyaannya juga terkait dengan MPMR ya. Jadi modal participation massa ratio ya di sini pada output ETABS untuk menentukan nilai periode T dalam perhitungan. Berikut gambarnya. Nah, di sini sebenarnya disertakan suatu gambar seperti ini ya. Jadi yang ditanyakan sebenarnya di sini adalah untuk mode daripada MPMR-nya di sini yang mencapai di atas 90% adalah pada titik ini ya, pada mode ke-8 ya. Kalau saya lihat di sini. Jadi ada di mode ke-8. Nah, yang menjadi pertanyaan ini ya. Jadi kalau di mode ke-8 di sini nilainya di sini sudah di atas 90% ya, baik untuk arah X maupun untuk arah Y. Oke, nah yang ditanyakan adalah apakah di sini menggunakan di saat mode ke-8 atau pada mode pertama ya, mode pertama dan mode kedua. Kurang lebih seperti itu ya di sini. Jadi pengambilan nilai periode ya di sini pengambilan nilai periode arah X dan Y ya di sini arah X dan Y apakah langsung mode pertama kedua ini kan belum mencapai 90% ya di sini. Nah, atau kita harus mengambil nilai periodenya dari mode yang sudah mencapai minimal 90%. Di sini dinyatakan mode 8. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga di sini kalau saya tidak salah masih ada satu lagi ya. Di sini. Oke, di sini terkait dengan ini ya. Terkait dengan kekakuan juga ya, terkait dengan kekakuan di sini ada aturan enggak untuk irregularity ya di sini atau ketidakberaturan vertikal pada struktur.
Nah, untuk menjawab ini saya coba buka dulu ya seperti ini. Jadi untuk konsep gedungnya tampilannya modelnya seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian kalau yang pertama itu terkait dengan Vx dan Vy. Nah, saya akan menjawab seperti ini. Kita coba lihat di sini. Nah, di sini saya sudah siapkan seperti ini ya. Jadi untuk menentukan sebuah kekakuan ya, kekakuan daripada suatu struktur, kita harus memahami tentang inersia ya. Kita harus memahami tentang inersia. Nah, kenapa harus memahami tentang inersia? Karena inersia ini di dalam penjelasan pada modul matrikulasi fisika di sini, momen inersia adalah suatu sifat kekakuan ya. Jadi sifat kekakuan ini erat dengan momen inersia yang ditimbulkan dari hasil perkaliannya, hasil perkalian luas penampang dengan kuadrat jarak ke suatu garis lurus atau sumbu. Jadi di sini kalau kita melihat momen inersia daripada balok ya, di sini inersia daripada balok di sini ada tipenya ya. Ini ada geometrical moment of inertia adalah B kali H pangkat 3 per 12. Atau saya sederhanakan rumusnya ini menjadi 1/12 kali B kali ya. Ini dikali dengan H pangkat 3. Seperti ini ya. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang begini ya. Ini saya pakai ini saja. Oke. Yang menjadi pertanyaan sekarang seperti ini. Untuk balok berarti kan ada penampang B dikali H ya, seperti ini. Oke, ada B dan H. Nah, berarti untuk meningkatkan inersianya, yang perlu kita tingkatkan adalah H-nya. Nah, ini bisa kita buat semakin tinggi. Jadi balok semakin tinggi seperti ini, ya. Ini H-nya semakin besar ya, seperti ini. Ini inersianya semakin besar ini. Inersia besar ya, seperti ini. Nah, akan berbeda dengan kolom ya. Nah, kalau kolom di sini adalah 1/12 ya. Ya, di sini 1/12 kali H dipangkatkan 4. Ya, seperti ini. Sedangkan elemen H yang dinyatakan di sini adalah B ya. Kalau kita di dalam ukuran penambahan kita mengenal B dikali H ya. Nah, tetapi kalau dalam kolom di sini hanya ada H. Jadi H ya. Jadi di sini yang dimaksud adalah hanya. Jadi keduanya ini harus ditingkatkan secara bersama-sama. Berbeda dengan balok. Kalau balok kita hanya menentukan tingginya saja. Tetapi kalau hanya untuk kolom di sini berarti ukuran panjang dan lebarnya ini, sisi 1 dan sisi 2 ini, keduanya ini harus ditingkatkan secara bersama-sama. Tidak bisa hanya satu sisi. Sehingga inersianya membesar. Nah, apa hubungan inersia dengan kekakuannya? Nah, di sini. Jadi kita melihat kalau misalkan saya ilustrasikan kolom ya di sini, kolom dengan berat ya penampang misalkan 60 kali 60 ya, setinggi 1 meter ya, seperti ini. Dengan kolom ya dengan ukuran misalkan 80 kali 80 ya, tinggi juga 1 meter. Nah, ini kan pasti masanya akan berbeda. Ini kali berat jenis ya. Ini kalau kita kalikan dengan berat jenis juga, ini kan pasti masanya akan berbeda ya. Beratnya akan berbeda. Nah, ketika yang bentuk pertama dan ini yang bentuk kedua ini kita dorong ya, pasti yang memerlukan gaya yang besar untuk berpindah pasti adalah yang nomor 2. Nah, ini saya bawa ke konsep dasar gaya geser struktur ya di sini. Nah, kita melihat di sini akan terjadi gaya geser ya di sini. Nah, akan terjadi gaya geser ketika gempa ya seperti ini. Jadi ini tingkat 1 ya, tingkat 2, tingkat 3 dan seterusnya. Nah, akibat gaya geser ini akan mengakibatkan terjadinya perpindahan ya. Akan mengakibatkan terjadinya perpindahan, atau kalau saya gambarkan modelnya seperti yang garis putus-putus berwarna merah ini ya. Nah, seperti ini. Struktur akan berpindah seperti ini. Nah, kembali ke konsep yang awal tadi yang saya katakan bahwa untuk memindahkan suatu posisi daripada elemen struktur kolom di sini, maka tentunya akan dibutuhkan gaya yang besar ya.
Karena itu di sini semakin ke atas ya, di sini konsepnya adalah gayanya semakin membesar. Nah, kemudian yang kedua ada namanya defleksi ya, atau nilai perpindahan. Nah, di sini untuk melihatnya kita bisa melihat pada gambar yang ini ya. Ini sumbernya dari VEMA 451B tahun 2007. Di sini defleksi antar lantai atau defleksi pusat massa di tingkat ya, di sini di tingkat X ya. Oke. Harus ditentukan sesuai dengan persamaan berikut seperti ini. Jadi adalah perpindahan elastisnya ini CD dikali dengan seperti ini ya. Jadi perpindahannya sama dengan nilai dari perpindahan elastis dikali dengan gaya gempa ya di sini. Jadi gaya gempa ini akan menghasilkan perpindahan yang diperbesar ya, seperti itu. Jadi harus mengerti konsep ini. Nah, ada satu faktor yang di bawah ya di sini yang penting. Di sini adalah IE. Nah, bagi yang belajar gempa, IE ini ya, ini adalah perpindahan yang diperbesar. Nanti saya jelaskan di bagian berikutnya ya di sini. Jadi perpindahan elastis yang dihitung akibat gaya gempa desain tingkat kekuatan. Ya, sehingga akan muncul delta seperti ini ya rumusnya. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, bisa tidak diganti dengan kolom ukuran 60x60? Jawabannya bisa, tetapi ada beberapa faktor ya. Nah, faktor yang pertama ini mengenai batasan dimensi ya. Ini batasan dimensi. Nah, batasan dimensi ini pada SNI 1726 ya 2019. Nah, di sini ada ketentuan ya. Di sini ada ketentuan. Di 2847 juga ada aturannya ya di sini. Jadi SNI untuk perencanaan ketahanan gempa bangunan gedung dan SNI untuk beton bertulang juga ada acuan. Nah, kita lihat satu persatu. Pada SNI 2847 di sini untuk kolomnya, untuk kolom kita melihat di sini ada ketentuan ya di sini. Nah, kolom di sini dimensi penampang terkecil diukur pada garis lurus melalui pusat geometri tidak kurang dari 300 mm. Ini syarat yang pertama. Oke. Nah, ini yang pertama. Jadi ukuran kolom ini harus tidak boleh kurang dari 300 mm. Jadi harus minimal ini 300 dikali dengan 300 ya, seperti ini. Nah, yang kedua, ini bagian A ya, yang kedua bagian B, rasio dimensi penampang ya di sini. Rasio dimensi penampang terkecil terhadap dimensi tegak lurusnya tidak kurang dari 0,4. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, kita melihat kolom itu kan tidak selamanya berbentuk square seperti ini ya. Tetapi juga ada yang berbentuk misalkan persegi seperti ini ya. Misalkan kolomnya ini 30, lebarnya panjangnya mungkin 50 ya. Nah, yang dimaksud dengan 0,4 ini adalah seperti ini. Adalah penampang terkecil tidak boleh dimensi tegak lurusnya tidak boleh kurang dari 0,4. Jadi akan seperti ini, 30 dibagi dengan 50. Nah, ini harus lebih besar dari 0,4 ya. Jadi kalau misalkan kita coba bagi ya seperti ini, berarti ini jatuhnya 30 dibagi dengan 50 seperti ini ya. Nah, jatuhnya 0,6 ya. Kalau 0,6 ya berarti masih bisa di sini. Sekarang kalau kita menggunakan 25 bisa enggak? 25 per 50. Oke. Kalau 25 per 50 kan berarti 0,5 ya. Ini juga masih bisa. Tetapi yang tidak bisa di mana? Yang tidak bisanya itu kalau lebih kecil dari 0,4 ya. Jadi kalau sudah lebih kecil dari 25 per 50 ya itu tentunya sudah tidak diizinkan. Nah, kalau mengacu kepada aturan ini untuk kolom dengan ukuran tadi 80 kali 80 dan yang mau dibuat itu menjadi 60 kali 60, saya rasa untuk syarat keduanya ini sudah masuk. Nah, tetapi ada syarat yang ketiga. Nah, syarat yang ketiga ini yang berat ya. Nah, syarat yang ketiga ini berkaitan erat dengan yang namanya irregularity ya di sini. Jadi kalau kita mengacu ke SNI 1726 di sini kita ada yang namanya ketidakberaturan struktur. Di sini saya jelaskan sedikit. Nah, ketidakberaturan struktur di sini diatur ya, di sini diatur karena ada
faktor peningkatan gaya. Ya, di sini ada faktor peningkatan gaya. Jadi misalkan peningkatan gaya ini ya akan terjadi akibat ketidakberaturan untuk kategori desain seismik D sampai dengan F ya. Nah, jadi ada tipe 1A, 1B, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kita melihat di sini ya, seperti ini. Oke, untuk tipe yang pertama di sini adalah ketidakberaturan torsi. Nah, ini jika simpangan antar tingkat maksimum yang dihitung termasuk torsi terduga dengan AX sama dengan 0 ya dan seterusnya. Nah, ini kemudian ketidakberaturan torsi berlebihan, kemudian ketidakberaturan sudut dalam, ketidakberaturan akibat pergeseran tegak lurus terhadap bidang, nah, dan seterusnya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, misalkan di sini ketidakberaturan yang dimaksud pada gambar 1A dan 1B. Nah, di sini kan ada model seperti ini. Ketika terjadi rotasi ya, ketika terjadi rotasi kan kita melihat di dalam model partisipasi massa rasionya, MPMR-nya di sini terjadi rotasi. Nah, nilai delta A dengan delta B ini harus dihitung. Tidak boleh melebihi batas yang diizinkan. Ya. Kemudian yang kedua, ketidakberaturannya ya. Soal untuk LX dan LY dan PY dengan PX ini juga harus diatur, tidak boleh terlalu lebar. Kemudian bukaan juga seperti ini ya, ada beberapa yang diatur. Oke, sampai pada ketidakberaturan vertikal ya di sini. Nah, kalau ketidakberaturan vertikal di sini, ketidakberaturan kekakuan tingkat lunak. Nah, ini artinya jika kekakuan suatu tingkat ya kekakuan lateralnya kurang dari 70%, kekakuan lateral tingkat di atasnya atau kurang dari 80% kekakuan rata-rata 3 tingkat di atasnya. Nah, maksudnya seperti apa ini? Jadi, ini ada 3 tingkat di atasnya, kemudian ada 70% dan 80%. Nah, jadi kalau saya mau gambarkan seperti ini. Kekakuan tiap tingkat itu akan terlihat dari defleksi atau simpangan ya, defleksi perubahan bentuk atau story displacement tiap lantai. Nah, di sini di dalam SNI kita itu sudah dibatasi simpangan izinnya ya. Nah, simpangan izinnya sudah ada ya di sini saya seperti ini. Nah, simpangan izinnya adalah garis yang berwarna merah ini. Jadi kita abaikan dulu untuk nilainya. Seperti ini ya. Yang berwarna merah ini adalah simpangan izin. Nah, ada simpangan arah X ya di sini yang berwarna hijau dan ada simpangan arah Y yang berwarna orange ya. Nah, kemudian ada simpangan yang diperbesar di sini. Ya, seperti ini. Nah, jadi di sini harus mengikuti batasan di sini. Jadi bisa mengubah dimensi kolom dari 80 ke 80 menjadi 60 kali 60 untuk lantai berapa tadi? Kalau saya tidak salah lantai 5 ya. Ya, itu lantai 5 sampai 6 itu tidak masalah sebenarnya. Nah, di sini ya. Lantai 6 sampai lantai 10 menggunakan kolom 60 kali 60. Ini bisa selama simpangannya itu tidak melebihi simpangan izin. Ya. Jadi selama simpangannya tidak melebihi simpangan izin. Nah, berbicara tentang simpangan, kita bisa melihat daripada hasil analisis ya. Jadi sebenarnya kita harus melihat dalam suatu bentuk yang kompleks ya di sini. Nah, ini saya sudah terima hasilnya. Nah, di sini menggunakan sistem dinding struktural ya. Atau kalau saya bilang di sini menggunakan sistem ganda. Jadi bagi yang belum mengerti, jadi ada sistem yang namanya open frame ya. Open frame. Nah, open frame ini biasanya hanya ada balok, ya, kolom seperti ini, balok, kolom dan plat seperti ini saja. Open frame. Nah, kemudian ada yang namanya sistem ganda, ya, sistem ganda. Nah, sistem ganda ini gabungan dari balok, kolom, plat, sistem open frame ditambah dengan dinding struktural seperti ini. Nah, yang dibuat oleh teman kita ini adalah sistem dinding struktural. Nah, dengan tambahan open frame, makanya dia menjadi sistem ganda di sini. Jadi strukturnya di sini sistem ganda. Nah, apa pengaruhnya sistem ganda ini? Nah, kita kembali ke aturan ya di sini. Kalau saya biasanya selalu kembali ke aturan-aturan yang berlaku. Nah,
Untuk sistem ganda, di sini saya coba tampilkan di sini. Oke, kita mengenal untuk sistem struktur ya di sini. Jadi untuk sistem ganda kita perhatikan dulu prosedur analisis yang diizinkan ya di sini. Nah, jadi pertama untuk kategori desain seismik pada posisi D, E dan F di sini bangunan dengan kategori risiko 1 atau 2 tidak melebihi 2 tingkat di atas dasar. Atau yang kedua, juga ada tambahan struktur tanpa ketidakberaturan struktural dan ketinggiannya tidak melebihi 48,8 meter. Jadi di sini kalau dia tidak melebihi 48,8 meter ya, tetapi tanpa ketidakberaturan struktur, di sini juga masih bisa ya seharusnya. Nah, yang digunakan di sini adalah 3 ya. Analisisnya bisa menggunakan gaya lateral ekivalen, kemudian menggunakan respon spektrum respon ragam, kemudian menggunakan analisa riwayat waktu seismik atau time history ya kalau di sini. Nah, aturan yang berikutnya adalah di sini mengenai sistem penahan struktur ya di sini. Oke, nah perhatikan di sini. Di pasal 7.2 ya, di sini dijelaskan bahwa pemilihan sistem struktur, oke. Jadi sistem dasar pemikul gaya seismik lateral dan vertikal harus memenuhi salah satu tipe yang ditunjukkan pada tabel 12 atau kombinasi. Nah, di sini. Nah, ada beberapa hal yang penting di sini yang perlu diperhatikan. Yang pertama, sistem struktur di sini ya. Jadi saya coba mundur di sini. Sistem struktur di sini ya harus digunakan sesuai dengan pertama ketinggian struktur atau notasinya adalah HN di sini yang ditunjukkan pada tabel 12. Yang kedua modifikasi respons. Yang ketiga adalah kuat lebih sistem. Dan yang terakhir adalah faktor pembesaran simpangan lateral. Nah, ini yang saya katakan tadi ya pada gambar sebelumnya. Ada yang namanya pembesaran simpangan ya. Jadi kalau kita buka seperti ini ya, ini ada pembesaran simpangan. Jadi yang pertama dia menggunakan simpangannya hanya sebesar ini ya, tetapi ada pembesarannya di sini ya, seperti ini. Jadi ada pembesaran simpangan. Nah, pembesaran simpangan ini harus diperhitungkan ya, harus diperhitungkan karena gempa itu kan biasanya tidak terjadi hanya sekali lalu berhenti. Ya, biasanya itu dia ada gempa susulan di situ. Nah, jadi harus memenuhi standar-standar ini ya, sehingga dari sini kita bisa melihat di sini pada tabel 12 ini. Nah, kita harus lihat pada posisi sistem pemikul gaya seismik ya di sini. Nah, pada sistem pemikul gaya seismik di sini, pada bagian ini kita langsung melihat pada dinding dengan struktural ganda ya sini. Sistem ganda ya di sini. Jadi kalau sistem ganda kita perhatikan di sini, kita lihat, nah seperti ini. Ada di bagian D. Nah, di bagian D ini adalah sistem ganda dengan rangka pemikul momen khusus yang mampu menahan paling sedikit 25% gaya seismik yang ditetapkan. Jadi, fungsi daripada dinding struktural ini ya, seperti ini, yang dibuat ini adalah harus menahan ya, paling tidak di sini harus 25%. Jadi, elemen daripada dinding geser ini ya, harus menahan 25% dari ya gaya geser dasar di sini. Seperti ini. Ini harus terpenuhi ya. Nah, seperti itu. Sisanya akan dipikul oleh sistem rangka pemikul momen khusus ya, balok, kolom ya, seperti itu. Nah, sehingga pemahaman ini yang menjadi penting ya. Nah, lalu setelah itu baru kita lihat di sini ada notasi ya. Jadi kalau saya lihat di sini, ini saya hapus. Perhatikan di sini ada TB, 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 dan TI. Nah, kita fokus ke TI ya, karena kalau TB ini artinya tidak dibatasi ya, itu tidak dibatasi. Tetapi yang TI ini itu berarti artinya tidak diizinkan digunakan. Nah, seperti ini ya TI. Nah, khusus untuk yang nomor 4 di sini dinding geser beton bertulang biasa ya, ini beton bertulang biasa atau dinding dengan beton bertulang dengan tipe gravitasi ya di sini. Tidak dikhususkan untuk menahan gempa ya di sini. Maka untuk
daerah situs ya, koefisien situs ini ya, koefisien situs pada titik D, E dan F itu tidak diizinkan ya di sini. Kalau kita lihat di sini tidak diizinkan ya. Nah, maka tidak boleh digunakan sebenarnya. Makanya kita harus tahu ketika mendesain dinding geser seperti ini perlakuannya atau perilakunya nanti kita desain sebagai dinding biasa, dinding struktur biasa atau dinding struktur khusus. Ada perbedaan di situ, ya. Nah, dinding struktur biasa itu dia tidak akan diperlakukan untuk menyerap energi gempa ya sebesar 25% tadi. Tetapi kalau dinding beton bertulang khusus, maka dia harus didesain untuk menyerap energi gempa di situ ya. Nah, jadi harus perhatikan dulu. Saya tidak tahu ini nanti diperlakukan sebagai dinding struktural biasa atau dinding struktural khusus. Tapi saya memberi pemahaman yang dasar ya tentang itu. Jadi untuk daerah situs D dan E dan F ya, tiga itu ya, itu tidak bisa menggunakan dinding biasa ya ini. Ini tidak bisa menggunakan, tidak diizinkan ya. Ini bukan saya yang mengatakan tapi peraturan. Tetapi kalau menggunakan khusus di sini ya bisa, ini tidak dibatasi. Baik dari A sampai F ini tidak dibatasi ya ini. Situsnya situs A sampai F tidak dibatasi menggunakan sistem ganda di sini. Nah, oke, jadi saya harap itu bisa menjawab ya pertanyaan dari teman kita ini Michael Simatupang, bagaimana dengan ketidakberaturan struktur. Jadi jawabannya bisa, tidak ada aturan yang secara eksplisit menunjukkan bahwa oh kalau kolom lantai 5 sampai 8 atau 10 itu harus menggunakan kolom ukuran sekian kali sekian, tidak ada. Tetapi kita dibatasi oleh aturan-aturan mengenai tadi ya, batasan dimensi, kemudian rasionya, juga yang terakhir itu mengenai simpangan. Nah, berkaitan dengan simpangan, terkait juga dengan pertanyaan yang lain tadi mengenai gaya geser tingkat dan kekakuan. Nah, di sini saya masuk ke etap ya, karena di sini saya harus memberikan contoh dengan contoh yang real ya di sini. Nah, contoh yang real seperti ini. Ditanyakan di sini ya, seperti ini. Oke, TCY, TCX, TY, TX. Nah, ini. Ini kalau saya melihat ini kalau nilainya ini ya, nilainya 0,687 ya, 0,687 berarti mengambil nilai yang ini ya. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Jadi kita harus mengambil nilai yang di model ke-8 ya, di mode ke-8 ya di sini. Harus mengambil nilai yang ini ya. Oke, jadi TCY, TCX ini akan dihitung berdasarkan nilai pada mode ke-8. Ya, seperti ini. Nah, pertanyaannya, kenapa harus dihitung pada saat rasio MPMR-nya ini mencapai di 90%. Nah, kembali ke aturannya, saya sudah menjelaskan dia yang lalu, maka di sini untuk partisipasi massa itu harus 90% ya minimal. Nah, di sini aturannya. Ya. Jadi di sini analisis harus dilakukan untuk menentukan ragam getar alami struktur, ya, menyertakan ragam yang cukup untuk mendapatkan partisipasi massa ragam terkombinasi sebesar 100%. Nah, bisa dicapai tidak 100%? Bisa, ya. Kalau saya lihat tadi ini, sebenarnya ini sudah mau mencapai ini ya, sudah mau mencapai 100% ya. Kalau di sini sudah 97 ini ya. Nah, sudah 97% ini ya, 97,9, sedangkan yang satunya ini sudah 97,64%. Nah, bisa menggunakan ini, ya. Tetapi ada batasan di sini. Batasannya apa? Batasannya bisa menggunakan minimum di sini. Nah, alternatifnya diizinkan untuk memasukkan jumlah ragam yang minimum untuk mencapai massa ragam terkombinasi paling sedikit 90%. Jadi jawabannya bisa. Di sini bisa menggunakan mode ke-8. Tetapi alangkah baiknya jika menggunakan mode ke-12 atau di sini mungkin ada mode ke-13 ya, di sini 13 dan 14. Ini mungkin akan mencapai 100% ya di sini. Nah, seperti itu. Jadi clear ya. Saya harap bisa terjawab. Nah, yang berikutnya adalah kita harus melihat nilai daripada T
T max-nya ya di sini. Jadi di sini harus kita memperhitungkan nilai maksimumnya. Jadi di sini ada nilai T ya, T max ya di sini. Oke, saya lanjut di sini saja biar ya di sini. Jadi untuk menentukannya kita tidak bisa langsung ini ya, tidak bisa langsung mengambil nilai seperti itu. Kita harus kontrol terhadap nilai T maksimum ya, T maksimum. Nah, T maksimumnya seperti apa ya? T maksimumnya ini didapat dari nilai CU ya dikali dengan TA. Nah, CU ini apa? CU ini kalau kita melihat itu adalah nilai yang didapat dari CT dikali dengan HN ya di sini. Ya. Jadi CU itu adalah nanti perkaliannya itu akan menggunakan suatu koefisien untuk batas atas pada periode yang dihitung ya. Nah, di mana itu kita melihat itu ada di tabel 17 ya. Kita lihat di sini. Ini ada di tabel 17. Kita perhatikan di sini. Oke. Nah, seperti ini. Jadi CU-nya ini ya diambil dari ini ya. Harus tergantung pada nilai SD1 ya. Jadi tidak bisa kita sembarang ya di sini. Jadi ini saya coba clear dulu. Nah, jadi kalau misalkan nilai SD1-nya kita 0,3, maka CU kita adalah 1,4. Tetapi kalau nilai SD1-nya kita 0,15, maka CU kita harus mengambilnya 1,6 ya. Seperti itu. Sehingga didapat dari CU ya, T max sama dengan ya T max ini sama dengan dari CU dikali dengan TA. Nah, TA-nya ini dapatnya dari sini. Dapat dari CT kali H N pangkat X ya, seperti itu. Ini harus dinilai, harus dilihat semua ya, tidak boleh satu ya. Nah, nilainya bagaimana? Kita lihat di sini. Untuk ya di sini rangka beton pemikul momen, nilai CT-nya adalah 0,04 ya. Nilai CT-nya di sini 0,046 seperti ini. Nilai X-nya 0,9. Jadi kalau mengaplikasikan rumus ini nanti jadinya seperti ini. Jadi CU misalkan 1,4 ya. Jadi T max kita cari TA dulu ya. TA sama dengan CT-nya, maka 0,0466 ya. Nanti ini dikali ya. Dikali dengan tinggi daripada gedung ya. Akan dikali dengan tinggi daripada gedung. Nah, tinggi gedung misalkan di sini katakanlah 12 meter. 12 meter nanti dipangkatkan 0,9 ya. 0,9 di sini pangkatnya ya. Nah, 0,9 dari mana? Dari nilai X ini ya. Nah, sehingga di sini TA-nya didapat misalkan adalah 0,44. Nah, setelah TA didapat di sini ya, baru kita akan melanjutkan menghitung ke T max ya. Nah, dihitunglah T max-nya. T maksimumnya berapa? Nah, T maksimumnya ini didapat dari CU dikali TA ya. CU dikali dengan TA. Nah, CU-nya kan sudah didapat ini ya. CU-nya kan sudah dapat 1,4 ya di atas ini. Nah, 1,4 dikali dengan 0,44. Maka T max-nya ini akan sama dengan ya di sini 0,61. Nah, seperti itu. Nah, nanti dinilai ya. Nilai 0,61 ini terhadap hasil yang didapatkan di sini ya. Contoh di sini. Nah, T-nya berapa di sini? T-nya di sini misalkan ternyata T yang didapat pada hasil perhitungan di sini misalkan 0,687 ya. Sedangkan pada periodenya pada periode 90% ya di mode ke-8 di sini periodenya di sini misalkan 0,099. Nah, maksimumnya berapa? Maksimumnya di sini 0,61. Nah, bisa kita gunakan sehingga nanti akan jadi seperti ini. Mungkin di sini ada arah ya. Ini X, ini Y. Oke, ada tabel seperti ini ya. Nah, saya coba buat seperti ini. Kemudian di sini nanti ada TA-nya berapa. Oke. Kemudian di sini ada TC-nya. Oke. Habis TC di sini ada T max. Harus dibuat tabel seperti ini. Nah, yang terakhir baru T use ya di sini. T yang digunakan ya. T use. Nah,
Contoh misalkan TA-nya di sini tadi kan sudah dapat kan 0,44 ya. Kemudian TX-nya juga pasti sama ya, 0,44. Nah, TC-nya di sini 0, misalkan 856 ya. Kemudian untuk TC arah Y 0,787. Nah, kita masukkan batasan Tmax-nya 0,61, 0,61. Nah, ya, ini nanti kan diambil seperti ini dari sini ya. Nah, maka yang kita gunakan adalah 0,61, bukan TC yang didapat ini. Nah, bukan yang ini ya, karena ini melebihi dari Tmax-nya. Tidak boleh melebihi dari waktu getar maksimum. Seperti itu. Jadi, modal partisipasi massa rasio ini harus kita kontrol lagi dengan nilai daripada waktu getar maksimum. Jadi, saya harap itu bisa menjawab ya. Nah, oke. Nah, yang terakhir di sini saya bagikan ini ya. Nah, yang terakhir mengenai pengskalaan gaya. Nah, di pengskalaan gaya ini kita perhatikan di sini harus mencapai minimal ya. Di sini adalah kurang dari untuk yang kurang dari 100% gaya geser dihitung melalui metode static equivalent. Nah, kita kesimpulannya gini. Kesimpulannya kita ketika di sini kan dikatakan harus diambil untuk apabila kombinasi respon untuk gaya geser dari analisis seragam, ini VT ya, VT misalkan nilainya 10 ya, kemudian V yang dihitung misalkan nilainya 8. Nah, ini kan otomatis VT lebih besar dari V. Nah, yang berlaku seperti ini. Nah, jika kurang dari 100% dari gaya geser yang dihitung melalui metode static equivalent, maka gaya tersebut harus dikalikan dengan V per VT. Maka V dibagi dengan VT. Ini keluar yang namanya skala gaya. Ini harus dihitung, ya, harus dihitung. Nah, saya sudah membuatnya di sini. Saya berikan contoh ya di sini. Nah, contohnya seperti ini. Sorry, ini ya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi saya membuat berat tiap lantai ya, kemudian saya menghitung untuk berat total struktur dan saya menghitung untuk gaya geser gempa dasar. Nah, di sini gaya geser gempa dasarnya adalah 112.467. Nah, ketika saya melakukan analisis di sini ya, melakukan analisis, keluarlah nilai seperti ini. Ya, keluarlah dengan faktor skalanya. Jadi di sini ada faktor skala ya di sini. Biar tidak bingung. Nah, di sini ada namanya faktor skala. Faktor skala ini didapat dari yang rumusan tadi ya. Jadi V per VT ya di sini ya. Lihat di sini rumusnya V per VT ya. Jadi harus diingat di sini V dibagi dengan VT. Rumus yang ini. Oke, sehingga ketika saya lakukan perhitungan ya, didapatlah 1841 dan 1845. Nah, nilai ini adalah 122,49% dan 122,46%. Di sini akan muncul yang namanya drift, simpangannya seperti ini. Nah, simpangan untuk arah X dan simpangan untuk arah Y. Nah, kita harus menghitung sampai menemukan minimal itu 100%. Nah, seperti ini. Oke, ini sudah 101. Maka simpangannya di sini 6,87, 9,87 dan 6,93 ya. Nah, kita bandingkan dengan yang di atas. Nah, ini. Artinya apa? Artinya semakin besar skala gaya yang kita terapkan akan menghasilkan simpangan yang besar juga. Nah, tetapi kita tidak boleh kurang dari 100%. Nah, alangkah baiknya kita lakukan trial and error sehingga mendapatkan simpangan, kemudian mendapatkan skala gaya di sini adalah 100%. Nah, ini akan sangat sulit ya, karena memang kita harus melakukan trial and error. Di sini saya sudah coba yang pertama dapatnya 122%, kemudian 106%, yang ketiga di sini 89%, dan yang keempat di sini sudah 101,46%. Nah, simpangannya langsung terlihat di sini. Akan sangat jauh berbeda ya. Contoh misalkan kalau kita membuatnya terlalu kecil di sini kan nilainya 89%, otomatis ini masih kurang dari 100% ya. Nah, kita lihat simpangannya di sini. Di sini 5,919 ya. 5,919, sedangkan
pada nilai skala gaya dengan nilai 101,46% di sini, saya sudah mendapatkan simpangan 6,87 ya di sini. Ini 6,687 ya. 6,687. Nah, antara 5,9 dan 6 ini ada selisih ya. Nah, inilah yang dimaksud saya katakan di awal adalah kita mengatur batasan simpangan ya. Jadi mengatur kekakuan dan simpangan akan menghasilkan penampang yang ekonomis. Nah, jadi kalau pertanyaannya seperti ini, oke. Jadi yang pertama ini Vx lebih besar dari Vy, berarti nilai kekakuan lebih besar di arah sumbu X. Jawabannya benar ya. Nah, karena kita sudah membuktikannya sendiri. Nah, kemudian untuk dimensi kolom bisa tidak diganti? Jawabannya bisa. Tetapi harus dihitung terhadap ini ya. Terhadap skala gaya di 100%, kemudian ada batasan simpangan juga. Nah, saya bagikan sedikit di sini. Untuk simpangan ya, simpangan di sini kita harus lihat ya, harus lihat seperti ini. Pada SNI Gempa 2019 ya, tabel 12 di sini ada namanya pembesaran defleksi ya. Di awal-awal saya sudah sampaikan seperti ini ya. Ada namanya pembesaran defleksi atau perpindahan yang diperbesar ya seperti ini. Nah, perpindahan yang diperbesar ini kita lihatnya di mana? Kita lihatnya pada tabel 12 ya di sini. Kita lihat pada koefisien dasar pemikul ya di sini sistem pemikul struktur ya. Nah, seperti ini. Jadi kita lihat di sini ada pembesaran momen di sini. Jadi ini semua digunakan ya. Jadi contoh misalkan di sini ya. Ini faktor pembesaran defleksinya ada di sini. Kita bisa lihat ya. Oke, ini saya coba tampilkan ini. Ya, ini pembesaran defleksinya harus kita gunakan ya. Kemudian faktor kuat lebih harus ada. Dan koefisien modifikasi respons harus ada. Nah, hitungannya seperti ini. Nah, sehingga ada batasan diizinkan. Jadi ternyata di sini yang diizinkan misalkan dalam case saya adalah 74 mili. Nah, di sini simpangan elastis yang terjadi 37,42, kemudian simpangan yang diperbesar berdasarkan aturan yang tabel 12 ini adalah 137,21, sehingga didapatkan simpangan antar lantai. Jadi antar lantai 7 dan atap simpangan yang terjadi adalah 26,11 mili ya. Diizinkan di sini 74. Nah, maka ini bisa masuk ya. Jadi tidak menyalahi aturan. Nah, sehingga kalau kita melihat di sini, kalau saya tampilkan ke display ya, di sini display kita bisa lihat di story response plot ya, seperti ini. Nah, ini. Jadi untuk maksimum story displacement di sini, case-nya ini kan akibat ban mati, akibat combo. Nah, saya ganti ini dengan menggunakan DX ya. Nah, akan seperti ini. Oke, nilai story displacement-nya akan muncul seperti ini. Jadi kalau di sini ya kemungkinan kisarannya kalau saya lihat ya nilainya mungkin hampir mencapai berapa ini? 30 ya di sini. 25, 20,5 ya. Mungkin di sini sekitar 23,39 ya, seperti ini. Akan kelihatan di sini, simpangan antar lantainya akan kelihatan. Nah, saya harap bisa dimengerti. Jika merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like, share bagi yang membutuhkan, dan jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Sekian dari saya, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih. I never thought I'd feel like this.